Awal berdirinya Kerajaan Mataram kuno, kerajaan ini berdiri di bumi Mataram yang terletak di dekat Yogyakarta sejak abad ke-8 hingga menuju ke-11. Kerajaan ini sering berpindah, sehingga berpengaruh juga pada nama kerajaan ketika berdiri di Mataram sempat diberi nama Medang Ibumi Mataram. Total kerajaan ini berpindah-pindah sebanyak 7 kali hingga sampai ke Jawa Timur di abad ke-10. Kata Mataram sendiri diambil dari bahasa Sangsekerta, Mart yang memiliki arti sebagai ibu. Banyak sejarawan yang mendeskripsikan kerajaan Mataram kuno sebagai bentuk personifikasi sosok ibu yang melambangkan kehidupan, alam, dan lingkungan. Saat itu dikenal dengan nama Kerajaan Medang oleh penduduk Jawa. Istilah Medang ini muncul dari berbagai prasasti yang ditemukan di berbagai lokasi di sekitar Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur. Setelah ditelaah, kata Medang tersebut rupanya mengacu kepada sebuah keraton bernama Keraton Medang yang terletak di wilayah Kerajaan Mataram. Etimologi atau asal-muasal nama Medang diperkirakan berasal dari nama pohon medang, pohon yang berasal dari wilayah tersebut yang dikenal keras dan kokoh. Saat itu, pendiri kerajaan ini bernama Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya dengan periode berkuasa pada 732 hingga 760 Masehi. Menariknya, selama berdiri kerajaan Mataram diperintah oleh dua dinasti, yakni dinasti Sanjaya dengan mayoritas beragama Hindu dan dinasti Shailendra dengan agama Buddha. Tak seperti pada kerajaan pada umumnya, Mataram masih memiliki medan dipimpin kedua dinasti yang justru sibuk mencari kekuasaan. Hanya sebentar keduanya memerintah bersama. Pemerintahan Sanjaya juga memiliki beberapa pemimpin selain Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya, di antaranya seperti Sri Maharaja Rakai Panangkaran, Sri Maharaja Rakai Pikatan, dan terakhir adalah Sri Maharaja Watukura Dia Balitung. Sementara pada dinasti Shailendra, pemimpin pertama adalah Banu, yang kemudian berlanjut ke Raja Wisnu hingga membuat dinasti Sanjaya tunduk kepadanya. Bahkan, Samaratungga yang merupakan raja terbesar dan terakhir Shailendra juga patuh kepadanya. Letak kerajaan Mataram kuno berada di Jawa Tengah sebelum akhirnya pindah ke Jawa Timur. Kerajaan ini mulanya didirikan oleh Raja Sanjaya dan tahtanya dilanjutkan sejumlah dinasti Shailendra dan dinasti Isyana setelah meninggalnya sang pendiri kerajaan. Kejayaan. Banyak pengamat sejarah mengatakan kalau perekonomian kerajaan Mataram kuno sangat bergantung pada pertanian, khususnya pertanian padi. Kerajaan Mataram kuno juga mendapat keuntungan dari perdagangan maritim ke sejumlah kerajaan dari negara lain. Selain itu, menurut sumber-sumber asing dan temuan arkeologi, kerajaan Mataram kuno diduga memiliki jumlah penduduk yang banyak, dan tidak sedikit dari mereka berkehidupan cukup makmur. Kerajaan ini ditelisik mengembangkan masyarakat yang memiliki kepribadian dan kebudayaan kompleks. Ini menjadi alasan di balik tingkat kecanggihan yang dimiliki oleh kerajaan Mataram kuno dibandingkan kerajaan lainnya, dan peradaban mereka yang halus. Memasuki akhir abad ke-8, kerajaan ini menyaksikan berkembangnya seni dan arsitektur klasik Jawa yang tercermin dalam pesatnya pembangunan candi. Pembangunan candi-candi ini bertebaran di sejumlah lokasi yang menjadi jantung dari kerajaan Mataram kuno. Lalu, candi-candi yang dimaksud di sini bukanlah candi tanpa nama. Beberapa candi paling terkenal dibangun di Mataram adalah Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Borobudur, dan Candi Prambanan. Semua cukup dekat dengan kota Yogyakarta. Semua candi tersebut diketahui dibangun pada era Kerajaan Mataram kuno. Pada puncaknya, Kerajaan Mataram kuno telah menjadi kerajaan yang dominan. Mereka memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berlimpah, dan cukup ditakuti tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di Pulau Sumatera, Pulau Bali, dan bahkan negara-negara lain seperti Thailand, India, Filipina, dan Kamboja.
Raja-raja yang memimpin Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Daftar raja-raja Medang menurut teori Slamet Nurjana adalah sebagai berikut. 1. Sanjaya, merupakan pendiri Kerajaan Medang. 2. Rakai Panangkaran, awal berkuasanya Wangsa Syailendra. 3. Rakai Panunggalan alias Dharanindra. 4. Rakai Warak alias Samaragrawira. 5. Rakai Garung alias Samaratungga. 6. Rakai Pikatan Suami Pramodawardhani, awal kebangkitan Wangsa Sanjaya. 7. Rakai Kayuwangi alias Dia Lokapala. 8. Rakai Watubumalang. 9. Rakai Watukuradia Balitung. 10. Empu Daksa. 11. Rakai Layangdia Tulodong. 12. Rakai Sumbadia Wawa. 13. Empu Sindok, awal periode Jawa Timur. 14. Sri Lokapala, merupakan suami dari Sri Istana Tunggawijaya. 15. Makutawangsawardhana. Dan sebelum berakhirnya Kerajaan Medang dipimpin oleh Dharmawangsa Teguh. Pada daftar di atas hanya Sanjaya yang memakai gelar Sang Ratu, sedangkan raja sesudahnya memakai gelar Sri Maharaja. Peninggalan sejarah. Selain mempunyai peninggalan sejarah berupa prasasti yang tersebar di Jawa Tengah maupun Jawa Timur, Kerajaan Medang atau Mataram kuno juga membangun banyak candi, baik itu yang bercorak Hindu atau Buddha. Temuan Wonoboyo berupa artefak emas yang ditemukan tahun 1990 di Wonoboyo, Klaten, menunjukkan kekayaan dan kehalusan seni budaya Kerajaan Medang. Candi peninggalan Kerajaan Medang antara lain Candi Kalasan, Candi Plawosan, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Sambisari, Candi Sari, Candi Kedulan, Candi Morangan, Candi Ijo, Candi Barong, Candi Sojiwan, dan Candi Borobudur. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno dalam bentuk prasasti. A. Prasasti Kalasan. Ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta berangkat tahun 778. M. Ditulis dalam huruf Pranagari atau India Utara dan bahasa Sanskerta. B. Prasasti Klurak. Ditemukan di Desa Prambanan berangkat tahun 782. M. Ditulis dalam huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Isinya menceritakan pembuatan arca manjusri oleh Raja Indra yang bergelar Sri Sang Ramadanjaya. C. Prasasti Cangal. Prasasti ini ditemukan di halaman Candi Guning Wukir di wilayah Desa Cangal, mempunyai angka tahun 732 Masehi. Ditulis dengan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti ini berisi tentang cerita pendirian lingga atau lambang Siva di wilayah Desa Kunjarukunja oleh Raja Sanjaya. Selain itu, prasasti ini juga menceritakan bahwa terdapat seorang raja yang memimpin pulau Jawa sebelum dirinya yang bernama Sana yang kemudian digantikan oleh Sanjaya. D. Prasasti Mantiasi. Ditemukan di Mantiasi Kedu, Jawa Tengah berangkat tahun 907 yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Isi dari prasasti tersebut adalah daftar silsilah raja-raja Mataram yang mendahului Baliti, yaitu Raja Sanjaya. Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, Rakai Garung, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi, Rakai Watumalang, dan Rakai Watupura Dia Balitung. Untuk itu, prasasti Mantiasi atau Kedu ini juga disebut dengan prasasti Belitung. Kerajaan Mataram kuno mengalami periode yang amat luar biasa pada kejayaan mereka. Meskipun
sempat berpindah lokasi karena invasi dari luar pada abad ke-10, tetapi mereka tetap bisa melanjutkan hidup dengan damai meskipun harus berpindah dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Meskipun demikian, pada akhirnya kerajaan Mataram kuno yang begitu di masanya mengalami keruntuhannya. Alasan dibalik runtuhnya kerajaan Mataram kuno pada dasarnya disebabkan karena peperangan yang mereka lakukan melawan kerajaan Sriwijaya. Perlu diketahui bahwa di masa itu terdapat kerajaan bercorak Buddha yang juga dikenal atas kedidayaan mereka dan terletak di Sumatera Selatan, tepatnya di sekitar kota Palembang. Kerajaan yang dimaksud di sini tidak lain dan tidak bukan adalah kerajaan Sriwijaya. Pada akhir abad ke-10 diduga persaingan antara kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mataram kuno Jawa menjadi lebih panas dari sebelumnya. Beberapa ahli bahkan menduga kalau kedua kerajaan ini bermusuhan satu sama lain. Terdapat sejumlah alasan di balik permusuhan kedua kerajaan besar ini. Salah satu alasan permusuhan itu diduga disebabkan oleh upaya kerajaan Sriwijaya untuk merebut kembali tanah Sailendra di Jawa. Ada juga dugaan kalau kerajaan Mataram kuno menantang dominasi kerajaan Sriwijaya untuk membuktikan kedidayaan mereka. Pada tahun 990, Dharmawangsa, raja kerajaan Mataram pada masa itu melancarkan invasi angkatan laut terhadap Sriwijaya dalam upaya merebut Palembang. Bukti invasi Jawa ke Sriwijaya tercatat dalam catatan sejarah orang Tionghoa pada periode Song. Di masa itu, seorang utusan dari Sriwijaya dikirim ke pengadilan Tiongkok di Guangzhou pada tahun 988. Setelah singgah selama kurang lebih 2 tahun di Tiongkok, utusan tersebut mengetahui bahwa negaranya telah diserang oleh Jawa, sehingga membuatnya tidak dapat kembali ke rumah. Penyerangan Raja Dharmawangsa ke kerajaan Sriwijaya membuat Maharaja Sriwijaya Sri Chudamani Warmadewa mencari perlindungan dari Tiongkok. Saat itu, Sri Chudamani Warmadewa merupakan sosok penguasa yang cakap, cerdik, serta mempunyai keterampilan berdiplomasi. Kecerdikan dan kemampuan yang dimiliki Maharaja membuat dirinya mendapatkan napas lebih jauh. Di tengah krisis yang disebabkan oleh invasi kerajaan Mataram kuno, Sri Chudamani Warmadewa mendapatkan dukungan politik Tiongkok dengan menenangkan Kaisar Tiongkok. Penyerangan Raja Dharmawangsa melawan Sriwijaya pada tahun 990-an ternyata tidak banyak berpengaruh terhadap kedaulatan dan kedidayaan kerajaan Sriwijaya. Dan pada akhirnya kerajaan Sriwijaya berhasil mengusir invasi dan mendapatkan kembali kendali atas kerajaan sekitar tahun 1003. Justru kerajaan Sriwijaya lah yang malah melancarkan serangan ke kerajaan Mataram kuno. Lalu penyerangan kerajaan Sriwijaya menuju kerajaan Mataram kuno tidak seperti yang dibayangkan. Ini dikarenakan penyerangan diawali karena kudeta anggota kerajaan Mataram kuno. Haji Wurawari, salah seorang pemimpin di wilayah kerajaan Mataram kuno, memberontak terhadap atasannya. Dia melancarkan invasi dari Lawaram, menyerang dan menghancurkan istana di Mataram.
Peristiwa ini berakhir dengan tewasnya Raja Dharmawangsa dan sebagian besar keluarga kerajaan.